Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harumi Adel Putsi dengan NIM 200910302046 dari kelas pengantar statistik E1. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial analisis statistika menggunakan aplikasi software yang bernama SPSS. Yang akan saya analisis adalah terkait dengan uji hipotesis. 3 jenis pengujian hipotesis yang akan saya bahas kali ini adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah independent sample t-test. Independent sample t-test digunakan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan. Berikut adalah tata cara untuk menguji hipotesis menggunakan independent sample t-test. Yang pertama, siapkan data yang akan kalian ujikan terlebih dahulu. Lalu, di sini saya akan membandingkan antara tinggi badan laki-laki dengan tinggi badan perempuan. Selanjutnya, kita pilih Analyze. Lalu, kita pilih Compare Means. Pada Compare Means, kita pilih Independent Sample T-Test. Lalu, pada kolom tes variabel, kita masukkan tinggi badan saat kuliah. Selanjutnya, pada kolom grup variabel, kita masukkan jenis kelamin. Setelah itu, pada define group kita klik, grup 1 kita tulis 1 untuk menyatakan jenis kelamin laki-laki, dan grup 2 kita tulis 2 untuk menyatakan jenis kelamin perempuan. Lalu kita klik continue. Setelah kita klik continue, lalu kita klik OK. Setelah kita menguji data menggunakan independent sample t-test, maka akan muncul hasil output pada data tersebut. Untuk cara membaca output adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pada data grup statistik. Jumlah rata-rata tinggi badan 5 responden laki-laki adalah 169,60. Sedangkan jumlah rata-rata tinggi badan kuliah 15 responden perempuan adalah 158,46 yang dibulatkan menjadi 158,47. Lalu beralih ke data independent sample t-test. Langkah pertama adalah melihat 11 test for equality. Nah, pada data ini untuk menentukan data dapat diasumsikan atau tidak. Pada data tersebut, SIG-nya bernilai 0,674, yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut dapat diasumsikan. Lalu, kita lihat pada sigtutilnya. Pada sigtutil bernilai 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kerja diterima dan hipotesis nol ditolak, yang artinya ada perbedaan yang nyata antara tinggi badan laki-laki dengan tinggi badan perempuan. Untuk yang kedua adalah paired sample t-test. Berbeda dengan independent sample t-test, paired sample t-test digunakan untuk menguji dua sampel yang saling berpasangan. Berikut adalah cara menguji hipotesis menggunakan paired sample t-test. Untuk yang pertama, siapkan data yang akan diujikan terlebih dahulu. Di sini saya akan menguji hipotesis mengenai berat badan mahasiswa saat kuliah dan saat SMA. Langkah pertama, kita menuju pada Analyze. Setelah itu, pada Compare Means, kita klik tulisan Paired Sample t-test. Lalu, pada kolom variabel 1, kita masukkan berat badan mahasiswa saat SMA. Untuk kolom variabel 2, kita masukkan berat badan mahasiswa saat kuliah. Setelah itu, kita klik OK. Selanjutnya, kita membaca hasil output pada data paired sample t-test. Yang pertama, kita baca dulu paired sample statistiknya. Di sini, berat badan SMA dari 20 responden adalah 51,60. Sedangkan berat badan kuliah dari 20 responden adalah 50,85. Selanjutnya, kita beralih ke data paired sample correlation dan menentukan korelasi pada besaran nilai koefisien. Pada data tersebut, korelasinya adalah 0,911,
yang artinya sangat kuat. Lalu untuk menentukan hasil akhir dapat dilihat pada data Piret Sample Test dengan melihat sigtutilnya. Di sini sigtutilnya adalah 0,92, lalu dibagi 2 menjadi 0,46, yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kerja ditolak dan hipotesis 0 diterima, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara berat badan SMA dengan berat badan kuliah. Untuk yang ketiga adalah one way ANOVA. One way ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan di antara dua kelompok atau lebih, di mana hanya ada satu faktor yang dipertimbangkan. Berikut adalah tata cara menguji hipotesis menggunakan one way ANOVA. Untuk yang pertama, kita siapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya akan menguji antara nilai IPK mahasiswa dengan di mana mahasiswa itu berasal. Yang pertama, kita pergi ke Analyze, lalu pada Analyze kita klik Compare Means. Pada Compare Means kita klik One Way ANOVA. Setelah itu, pada kolom Dependent List kita masukkan IPK mahasiswa. Setelah kita masukkan IPK mahasiswa, kita beralih ke kolom faktor. Pada kolom faktor, kita masukkan kode untuk asal kota. Nah, setelah itu kita beralih ke Post-Hoc. Kita klik, lalu kita centang yang bertuliskan LSD. Lalu kita klik Continue. Setelah itu kita pergi ke Option. Kita klik bagian Descriptive dan Homogeneity. Setelah itu kita Continue. Setelah semuanya sudah dilakukan, kita klik OK. Selanjutnya adalah cara membaca data output pada one way ANOVA. Pertama, kita fokus pada data deskriptifnya. Jumlah mahasiswa yang memiliki rata-rata tertinggi adalah mahasiswa dari Banyuwangi dengan jumlah 7 orang dan rata-ratanya 3,59. Lalu kita beralih pada data of homogeneity. Jumlah Leventisnya lebih dari 0,05, maka dianggap setara. Lalu lanjut pada data ANOVA. Kita bisa melihat SIG-nya adalah 0,766, yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kerja ditolak dan hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada beda yang nyata antara IPK mahasiswa dari Banyuwangi, Lumajang, dan juga Jember. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.